kemarin itu kan semua partai 03 itu mengalami pelemahan tanpa kecuali ya, bukan hanya P3. Bahkan PDI Perjuangan yang juara 1 di 2 pemilu sebelumnya dan the ruling party ternyata juga mengalami penurunan yang cukup lumayan. Suaranya Meskipun turun. masih tetap nomor 1 hari Ya. ini. Suara maupun kursinya. Betul. Jadi memang kalau hari ini PDIP kalau nggak salah kehilangan sekitar 16 kursi. P3 kehilangan 7 kursi kalau kita nanti berhasil duduk. Kecuali kalau di MK 3 gugatan kita juga dikabulkan, maka akan menjadi 15 begitu ya. Itu terjadi untuk partai-partai 03 yang tidak terjadi untuk partai 01. Artinya apa? Bahwa memang patut diduga. Nah, ini patut diduga. Memang ada operasi untuk melakukan Seperti kata Mas Hasto. penurunan suara partai-partai politik yang ada di 03. Yang kedua, kalaupun kita tidak meyakini adanya operasi, sekurang-kurangnya memang ini sejalan dengan kotel efek negatif yang didapatkan partai-partai politik pengusung 03 sehubungan dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfudnya sendiri juga mendapatkan perolehan di bawah total perolehan partai politik pengusung 03. Oke. Dengan Begitu. kata lain nyesal tidak ikut dengan gerbong PDI Di Perjuangan? politik itu tidak boleh ada penyesalan. Ya, karena apa? Karena politik itu ketika akan memutuskan sudah diperhitungkan. Sekarang tinggal kalau kemudian hasilnya tidak sesuai, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan antisipasi. Tapi kan ada juga salah perhitungan, Gus. Salah perhitungan itu ada, tetapi kan disesali juga tidak akan mengembalikan. Jadi salah perhitungan Maka, atau enggak? Saya tidak mengatakan salah perhitungan. Kalau saya katakan dulu, kan Pak Jokowi itu awalnya ingin untuk partai-partai pemerintah semua jadi satu. Tentu yang kita tangkap waktu itu memang Pak Jokowi ingin Pak Prabowo calon presidennya, kemudian wakilnya dari PDI Perjuangan. Tetapi kan konsep itu tidak diterima, sehingga akhirnya Pak Jokowi menyebar semua partai politik pemerintah ke 3 pasang. Dan itulah yang terjadi. Dan ternyata akhirnya Pak Jokowi menjatuhkan pilihan kepada 02 untuk diberikan dukungan secara penuh ya karena putranya ada di situ. Itu yang betul-betul mengagetkan kita. Tetapi kan tidak bisa kemudian juga bandul ini kita tarik lagi karena itu sudah menjadi keputusan. Karena kita mendukung dari sisi kualitas pribadi memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari tinjauan apapun secara ilmiah maupun experience atau pengalaman mereka yang paling kualifikasinya mumpuni. Hanya bahwa kemudian di Indonesia itu tidak perlu kualifikasi mumpuni untuk terpilih, itu lain hal. Ya, saya masih ingat dulu waktu Pak Habibie ditolak tahun 99 pertanggungjawabannya. Saya masih mahasiswa waktu itu di ITB karena Pak Habibie ini kita akui sebagai alumni ITB meskipun hanya sebentar mampir di ITB beliau. Kita kumpul semua di Patra Jasa di kediaman beliau itu. Ketika ditolak itu kita sedih semua. Terus Pak Habibie waktu itu menenangkan kita dan mengatakan adik-adik tidak perlu sedih. Di Indonesia itu untuk menjadi presiden tidak harus selalu menjadi orang yang terpintar. Nah, begitu. Karena kenyataannya masyarakat kita 49% itu paling tinggi lulusan SD. Jadi lulus SD atau tidak lulus SD. Dan angka itu kemudian meniscayakan bahwa penampilan atau retorika atau penyampaian yang terlalu kompleks, yang rumit, itu malah nggak dimakan oleh sebagian besar pemilih kita. Pemilih kita kesadarannya istilah saya masih pada kesadaran perut, belum pada kesadaran otak. Oke. Artinya Gus kalau misalnya sejak awal sinyal yang ditangkap itu tidak salah, awalnya kan P3 menangkap sepertinya sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi itu nantinya akan mendukung Prabowo dengan Ganjar. Menangkap itu kalau kita sekedar menduga, ini diberi sinyal. Sudah diberi ya? Bukan hanya Sampai menangkap. kepatok saya. Diberi. Sudah Karena diberi. karena ini sudah berlalu, jadi saya sampaikan juga bahwa ketika minggu terakhir bulan Ramadan, sebelum deklarasi Mas Ganjar 21 April, kurang lebih 10 hari terakhir, nanti bisa di googling, ada peristiwa di mana Ketua Umum kami, Pak Mardiono itu diajak oleh Presiden mengunjungi salah satu pasar di Kota Depok. Menurut informasi yang disampaikan Ketua Umum kepada saya dan rekan-rekan di P3, di situ Pak Jokowi memang menyampaikan, Pak Mar, seminggu lagi akan ada deklarasi Mas Ganjar yang akan ditetapkan. P3 jangan sampai ketinggalan loh. Nah, begitu. Jadi itu bukan lagi sinyal kan? Kalau itu kan sudah pemberitahuan begitu ya. Kalau sinyal itu kan masih diduga akan ada apa begitu menerjemahkan. Ini nggak perlu penerjemahan lagi.
dan Dan maksudnya P3 jangan ketinggalan itu jangan apa? ketinggalan tuh ikut segera. Oke. Kan P3 bukan partai besar. Kalau dukungannya itu terakhir-terakhir, itu kira-kira nanti kesalip partai besar nih negosiasinya begitu. Jadi cepet-cepet aja. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika akhirnya halal bihalal, kita kan mendukung Mas Ganjar itu hanya 5 hari setelah Mas Ganjar dideklarasikan. Karena Mas Ganjar itu dideklarasikan kan H-2 Lebaran ya. Terus kita mendukung Mas Ganjar itu H+3 Lebaran. Dan itu dilakukan dalam arena halal bihalal P3 secara nasional di Jogja. Nah, ketika akhirnya kita mendukung, kan tidak lama juga P3 juga menyampaikan bahwa sebagai pimpinan koalisi Pak Jokowi kita berikan laporan pada waktu itu bahwa ini sudah diberikan dukungan. Dan pada saat menerima itu, yang disampaikan Pak Jokowi di istana kepada seluruh jajaran P3, karena bukan hanya satu orang, tapi kita rombongan itu satu DPP, itu Pak Jokowi memang mengatakan, memang Pak Ketua Umum ini feelingnya paling tepan ini. Gitu loh. Jadi tidak ada yang salah sampai di situ. Tetapi kita tahu persis kita punya presiden ini, Pak Jokowi ini kan multiple skenario, multiple goal. Begitu. Nah, hal yang sama saya kira saya dengar ceritanya bagaimana Pak Haritanu memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Itu menyampaikan kepada Bapak Presiden juga. Bahkan konon sampai mengejar Pak Jokowi ke Kuala Lumpur waktu itu ketika akan menyampaikan dukungan. Tetapi kan akhirnya Pak Jokowi memutuskan last minute untuk mendukung 02 karena memang ada putranya di situ. Dan saya mengkonfirmasi kepada beberapa orang-orang dekat yang ada di lingkungan presiden, menteri-menteri, memang Pak Jokowi itu menyampaikan secara terbuka mendukung 02 dengan cara meletakkan putranya di situ, betul-betul di hari-hari terakhir sebelum beliau berangkat ke Cina kemudian ke Riyadh, yang ketika itu beliau kemudian merespon putusan MK di sana. Dan Begitu. P3 akhirnya sudah tidak sempat lagi pindah haluan. Kan waktunya sudah sangat pendek. Maka kemudian narasinya kita geser bahwa waktu itu pertama ya. Yang kedua, P3 waktu itu masih ada harapan untuk menyorongkan Pak Sandi. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang salah perhitungan nggak salah. Tidak berhasil perjuangannya. Ya, kenapa? Karena kita dorong Pak Sandi dan Pak Sandi waktu itu 3 besar di semua survei. Lembaga apapun. Ya. Dan Pak Sandi waktu itu kita tahbiskan sebagai ketua Bapilu dengan harapan beliau yang diambil, toh angkanya sangat meyakinkan. Ya. Saya kira hari-hari itu tidak ada angka yang lebih meyakinkan ketimbang Pak Erick Thohir sebagai wakil presiden ya, ketimbang Pak Erick Thohir, Pak Sandi, dan kalau nggak salah satu lagi siapa waktu itu ya? Saya lupa, Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah. Jadi tidak ada lagi angka yang lebih meyakinkan di luar ketiga orang ini. Gitu. Bahwa kemudian akhirnya tiga-tiganya tidak, itulah nasib. Gitu. Loh, kita harus mengimani nasib ini. Iya kan? Aduh. Manusia boleh berusaha, tetapi Allah atau Tuhan yang memutuskan. Kan itu kenyataannya.